Kembali lagi dengan channel tutorial karir. Kali ini kita akan membahas tentang 8 cara memulai percakapan. Beberapa orang memiliki kemampuan untuk memulai percakapan, sementara ada yang kesulitan untuk berbicara ringan. Mengetahui cara untuk memulai percakapan adalah keterampilan sosial yang sangat berguna bagi kita, serta bisa membantu kita merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam berbagai situasi sosial. Yang pertama, sebelum memulai. Sebuah ruangan yang penuh dengan orang yang asing bisa jadi untuk beberapa orang yang dianggap sebagai hal yang menakutkan, apalagi jika kita termasuk orang yang punya sifat tertutup, pemalu, atau seringkali mengalami kecemasan. Cobalah 3 strategi sederhana ini sebelum memulai. Pertama, tetap positif. Berhentilah khawatir tentang hal yang membuat kita tidak merasa salah dan tidak percaya pada kemampuan diri. Mengkhawatirkan terlalu banyak tentang apa yang akan dikatakan selanjutnya bisa menyebabkan kita kehilangan jejak pembicaraan saat itu terjadi. Sebagai gantinya, cobalah untuk tetap fokus pada lawan bicara dan apa yang mereka katakan. Selanjutnya, ambil napas dalam-dalam. Jika merasa tegang dan gelisah, kita cenderung merasa tidak nyaman. Cobalah untuk tetap santai dan biarkan percakapan mengalir dengan alami. Selanjutnya, perkenalkan diri. Salah satu cara paling sederhana untuk memulai adalah dengan memperkenalkan diri kita sendiri. Kemudian beri orang lain kesempatan untuk melakukan hal yang sama. Setelah perkenalan diri, cobalah untuk mengajukan pertanyaan sederhana. Buatlah sebuah pengamatan sederhana untuk membantu menginspirasi diskusi agar lebih berlanjut. Selanjutnya, pembunuh percakapan. Segala sesuatu yang menyinggung, kontroversial, atau tidak nyaman harus dihindari ketika kita mulai percakapan. Contoh topik pembicaraan yang harus dihindari adalah komentar politik, gosip, keluhan, dan lelucon yang sifatnya menyerang salah satu pihak. Ada waktu dan tempat untuk mengekspresikan pendapat kita atau bahkan mencoba membujuk orang lain. Namun perlu kita pastikan bahwa topik tersebut disambut dengan baik ketika memulai sebuah diskusi. Nomor 3, tetap positif. Cobalah untuk memulai percakapan dengan nada optimis. Hindari kalimat keluhan atau sebuah hal yang negatif. Apapun situasinya, kita perlu untuk dapat menemukan sesuatu yang positif untuk dikatakan. Mengatakan sesuatu yang sederhana seperti mengomentari cuaca, makanan, atau sebuah acara televisi merupakan cara yang baik untuk memulai percakapan. Nomor 4, mulai dengan hal sederhana. Tidak setiap percakapan hebat perlu dimulai dengan pengamatan yang mendalam, filosofis, dan memukau. Komentar atau pertanyaan pembukaan percakapan sederhana adalah cara yang bagus untuk memulai. Mengomentari cuaca, ruangan, atau makanan mungkin tampak klise, tetapi selalu ada alasan mengapa jenis ice breaking seperti ini bisa berjalan dengan sangat baik. Nomor 5, meminta bantuan. Mengajukan pertanyaan adalah cara yang bagus untuk memulai percakapan. Hal ini tidak hanya memberi kita alasan untuk melibatkan orang lain, tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk terlibat dalam percakapan tersebut. Saat menggunakan pendekatan ini, mulailah dengan sesuatu yang sederhana dan dapat dicapai tanpa banyak usia. Misalnya menanyakan jam berapa sebuah acara dimulai atau arah ke lokasi tertentu. Salah satu manfaat dari pendekatan ini adalah bahwa mengajukan pertanyaan sederhana dapat menyebabkan percakapan yang lebih lanjut tentang topik lain. Nomor 6, bahasa tubuh atau body language. Saat kita memulai percakapan baru, penting untuk memerhatikan komunikasi nonverbal kita. Ekspresi yang ramah, sikap nyaman, dan kontak mata yang baik dapat membantu menunjukkan bahwa kita memiliki minat tulus untuk mempelajari lebih banyak tentang orang lain. Membungkuk, memalingkan muka, dan mengernyit bisa jadi membuat lawan bicara kita merasa bosan atau tidak tertarik. Contoh komunikasi nonverbal meliputi 1, postur terbuka. Seperti melibatkan menjaga tubuh kita tetap terbuka dengan tangan santai, membantu untuk menyampaikan rasa ramah. 2, kontak mata yang baik melibatkan melihat mata seseorang. Jangan menatap dengan tatapan mata yang mengancam. Jagalah pandangan mata dengan sesekali berpaling agar terlihat alami. Nomor 3, tersenyum dapat membantu selama itu tampak asli dan alami. Hindari berpura-pura untuk tersenyum lebar. Cobalah menunjukkan ekspresi yang santai namun membangkitkan semangat. Selanjutnya nomor 7, mendengarkan dan mengekspresikan minat. Mungkin menakutkan untuk mencoba membuka perbicaraan dengan seseorang yang sama sekali asing. Dalam situasi ini membuat orang lain bicara tentang minat, pekerjaan, atau keahliannya sendiri,
dapat menjadi cara yang berguna untuk memulai percakapan. Ajukan pertanyaan tentang apa yang dilakukan orang lain, kemudian fokus untuk benar-benar mendengarkan apa yang mereka katakan. Orang-orang sering senang membicarakan hal-hal yang mereka sukai, jadi mengekspresikan minat yang tulus pada hal-hal yang orang lain nikmati dapat menjadi bahan bakar yang sangat baik untuk percakapan yang hebat. Terakhir, buat keseimbangan. Diskusi terbaik melibatkan campuran mengajukan pertanyaan, mendengarkan apa yang dikatakan orang lain, dan berbagi hal tentang diri kita. Percakapan yang baik tidak hanya mengandalkan satu pendekatan. Percakapan sederhana mungkin dimulai dengan menanyakan beberapa informasi dasar, mendengarkan jawaban, mengungkapkan pikiran kita sendiri, atau mengajukan pertanyaan lain. Terima kasih sudah menonton video kami. Silakan subscribe untuk mendukung channel ini.